Lutfi bin Yahya merubah sejarah NU, menyatakan katanya ada andil bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak berani mendeklarasikan NU tanpa seizin dari 4 habaib, di antaranya yang disebutkan adalah Habib Hasyim bin Yahya. Dan hebatnya lagi Pak, buku ini ketika mengkader atau kaderisasi NU yang disebut dengan PKPNU itu dibagikan Pak. Setiap calon-calon yang dikader mengenai tentang ke-NU-an, buku referensinya itu adalah buku itu. Maka jangan salah kalau banyak orang-orang NU kemudian dia goblok dalam sejarah NU, yang tahunya adalah Habib. Pegangannya Cahaya dari Nusantara, prianya Muhdar Assegaf, menukil dari perkataannya Habib Lutfi. Aduh, salah. Kadang-kadang saya mikir tidak ada ketegasan dari pengurus besar NU ya. Kok dibiarkan pembelokan sejarah ini, kok dibiarkan. Masyarakat Indonesia, Habib Yahudi bukan ikut atau tidak ikut mendirikan NU. Habib Yahudi bukan orang NU. Habib Yahudi adalah penjajah yang dibawa oleh Belanda, dan ini penjajahannya masih terus dikerjakan atau dilaksanakan keturunannya. Kenapa saya ngomong penjajah dan dilanjutkan keturunannya? Saat ini salah satunya Lutfi bin Yahya merubah sejarah NU. Dia menyatakan katanya ada andil di situ Habib Hasyim bin Yahya. Ini kan sangat ironis sekali. Tidak ada kaitannya, tidak ada peranannya Ba'alawi atau para habaib ketika awal mula berdirinya NU. Bahwa apa yang tertulis di bukunya Muhdar Assegaf, muridnya Habib Lutfi, yang mengambil dari perkataannya Habib Lutfi, itu salah total, gitu ya. Ingat, salah total. Rabitul Alawiyah aja berdirinya kapan? Begini, di dalam tulisan buku tersebut yang katanya Cahaya dari Nusantara, yang ditulis oleh Muhdar Assegaf, mengambil dari makalahnya Habib Lutfi itu begini, bahwa berdirinya NU ini tidak terlepas dari peranan para habaib, wabil khusus adalah Habib Hasyim bin Yahya. Katanya begitu, yang mengatakan bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak berani mendeklarasikan NU tanpa seizin dari 4 habaib, di antaranya yang disebutkan adalah Habib Hasyim bin Yahya. Dan hebatnya lagi Pak, buku ini ketika mengkader atau kaderisasi NU yang disebut dengan PKPNU itu dibagikan Pak. Setiap calon-calon yang dikader mengenai tentang ke-NU-an, buku referensinya itu adalah buku itu. Maka jangan salah kalau banyak orang-orang NU kemudian dia goblok dalam sejarah NU, yang tahunya adalah Habib. Harus kita counter. Buku yang ada di Pesantren Unik justru yang berperan penting, yang membantu perjuangan NU ini berdiri, kalau secara kelembagaan namanya Matlaul Anwar. Matlaul Anwar itu berdiri pada tahun 1916, didirikan oleh 4 ulama Banten. Yang pertama Kiai Haji Tubagus Soleh Kenanga, yang kedua Kiai Haji Tubagus Arsad Tegal Menes, yang ketiga Kiai Haji Muhammad Yasin, yang keempatnya Kiai Haji Mas Muhammad Abdurrahman bin Jamal. Ingat, 4 ulama ini sebagai pendiri lembaga Matlaul Anwar ini sama-sama berguru kepada Syekh Nawawi dan berbarengan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Maka tidak ada hubungannya dengan buku karyanya dari Muhdar Assegaf, dari perkataannya Habib Lutfi bahwa Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan itu atas restu 4 habaib. Bohong itu. Itu pembelokan sejarah. Karena di sini ada kurunnya, ada periodenya. Tidak ada satupun catatan dari peranan Habib. Walaupun dia alasannya kata Habib Lutfi, cuman kan Maulana Habib Hasyim bin Yahya ini nggak mau dicatat. Dengerin, Habib Kuitang, Habib Ali Kuitang itu dari dulu setelah NU berdiri gak mau dia masuk ke organisasi NU.
Habib Ali Kuitang mau memproklamirkan dirinya sebagai warga Nahdiyin itu setelah muktamar yang ada di Bandung tahun 1933. Itu pun karena dorongan gitu, karena Utsman bin Yahya pada waktu itu melarang keras bagi mereka dari klan Ba'alawi masuk ke NU. Sekarang rame-rame bondong-bondong pengen masuk NU. Wah gitu kan, sampai bikin buku yang namanya Cahaya dari Nusantara, karyanya Muhdar Assegaf dikeluarkan pada tahun 2022. Ada sejarah mengatakan pendiri NU ini tidak berani mendirikan kecuali ada restu dari 4 Habib. Itu pun sampai secara luas disebarkan. Kalau orang bijak sebagai ketua Jatman seharusnya tanya dulu dong sama Duriyah Muassis yang menyimpan manuskrip sampai dini hari. Jangan pok tolorong bahasa Sunda nama. Ini harus bertanggung jawab. Lihat aja nanti ya manuskrip yang dibawa oleh muassis Duriyah Muassis NU yang dari Surabaya. Insya Allah ini semuanya adalah murid Abu Yamamah Ghufran. Nanti dibuka sejarahnya, karena kami sudah mengontek dia, bagaimana pendapat jenengan nih. Oh itu salah total, itu gak ada dalam catatannya. Ini kan bahaya, kaderisasi NU, kader-kader NU yang akan datang itu gak akan paham sejarah ini. Coba kalau kita tanya, mau NU-nya, mau Bansernya, mau Ansornya, pernah kenal dengan peranan Ki Haji Tubagus Soleh Kenanga? Pernah kenal dengan peranan Ki Haji Tubagus Arsad Menes? Pernah kenal gak dengan peranan Ki Haji Muhammad Yasin? Pernah kenal gak dengan peranan Ki Haji Muhammad Abdurrahman? Ini teman-teman kawan Hasbah Hasyim Asy'ari ketika mondok di Syekh Nawawi. Ini ada pengurus-pengurus pertama yang mendirikan MA atau Lembaga Matlaul Anwar, yang kemudian hari setelah NU didirikan menjadi Malnu Matlaul Anwar Linahdlatul Ulama, yang artinya pendidikan, lembaga pendidikan Matlaul Anwar ini adalah mendorong perjuangan daripada Nahdlatul Ulama. Ini kok bisa jadi nanti ada pembohongan yang besar lagi. Tapi sayang Pak, sayang kadang-kadang saya mikir tidak ada ketegasan dari pengurus besar NU ya. Kok dibiarkan pembelokan sejarah ini, kok dibiarkan? Masya Allah. Tuh, kita pikir dong, Robito Alawiyah sendiri pun berdirinya kapan? Kan begitu. Jadi benar saya ingat, jadi memang ada grand design yang memang sengaja sebenarnya. Maka jangan kaget ketika warga masyarakat Indonesia seakan-akan mengagungkan Habib berlebihan. Wong Duriyah Nabi kok. Makanya saya berani sepanjang sejarah min qarnin ila qurunin, dari masa ke masa belum pernah ada kelompok-kelompok yang memproklamirkan dirinya sebagai Duriyah Rasul kecuali para habaib. Kan lucu. Para sahabat Nabi yang ada duriyahnya, para tabi'in yang punya duriyah, tabi'ut tabi'in yang punya dari duriyah, para imam madhab yang punya duriyah, tidak pernah tuh memproklamirkan saya adalah cucu Nabi. Cuman klan Ba'alawi sepanjang sejarah yang gemar memproklamirkan dirinya sebagai duriyah Rasul. Kan gitu. Sok bukalah dalam sejarah. Nah ini harus kita waspadai. Yang ngeri lagi itu Pak, Masya Allah, nantilah kalau ada orang-orang dari Ansor belajar sejarah NU itu harus utuh. Bukan berarti kita ini paham sejarah, tidak, kita juga masih belajar. Tapi kalau sampai beloknya berlebihan 360 derajat beloknya, ya kita salahkan. Nah gitu, sejarahnya Masya Allah. Gak ada nih napak tilas NU nih, lihat ya. Napak tilas NU ini pernah dibawa oleh Abu Yamamah Ghufran pasca Muktamar Jombang 2015, langsung disodorkan kepada almarhum Kiai Haji Salahuddin Wahid. Belum dikasih sudah dipinta oleh beliau karena penting. Aduh Masya Allah, saya jujur saya geram Pak, karena ini melawannya masalahnya data buku. Mereka jual belikan, setiap orang yang dikader sebagai orang NU kemudian pegangannya Cahaya dari Nusantara, karyanya Muhdar Assegaf yang disitu menukil dari perkataannya Habib Lutfi. Aduh salah, itu sudah sejarah NU yang dibelok
dibelokkan. Periode pertama ya, tadi berdirinya Matlaul Anwar tahun 1916 di Menes, Banten oleh 4 ulama tadi. Periode kedua, peranan daripada Matlaul Anwar apa? Nah, pasca sebelum NU didirikan pada tahun 1926 tanggal 30 Januari sebelumnya, berarti bisa 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya, Syekh Nawawi, nih bukan Habib, dengerin, makanya kalau orang mau tahu tergantung Habib Hashim bin Yahya, pret, bohong itu pembelokan sejarah. Ini lebih tua catatan ini. Syekh Nawawi Banten memerintahkan kepada Syekhona Khalil untuk mengumpulkan semua alumni Hijaz dari santri-santri Syekh Nawawi yang pernah ngaji di Makkatul Mukarramah untuk berunding, bermusyawarah untuk keberlangsungannya ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirnya atas restu ya, atas restu daripada Syekh Nawawi Banten, Syekhona Khalil akhirnya mendapatkan mandat langsung dan mengumpulkanlah seluruh alumni Hijaz yang pada waktu itu memerintahkan kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Tetap ini sebelum NU berdiri juga udah ada apa namanya keterlibatan. Jadi Syekhona Khalil karena disuruh oleh Syekh Nawawi, akhirnya beliau menyuruh kepada Mbah Hasyim Asy'ari karena paling muda, Pak, coba kumpulkan semua santri Syekh Nawawi, dan itu di Surabaya, Pak. Makanya dulu pernah salah satu duriahnya dari Mu'az itu, loh Syekh Nawawi itu sering ke Surabaya zaman dulu. Ya pantas, Pak, masuk akal gitu kan. Akhirnya setelah semuanya alumni Hijaz itu dikoneksikan, dihubungi, maka kumpul pertama di Menes di Matlaul Anwar. Ingat nih, bermusyawarah, ya bisa jadi mungkin membahas tentang embrionya NU dan lain sebagainya, semua termasuk kiai-kiai sepuh pada waktu itu. Singkat cerita, setelah periode kedua, ini peranan MA ya, Matlaul Anwar, belum menjadi Malnu, belum, masih Matlaul Anwar. Ketika NU sudah didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 atau bertepatan 31 Januari 1926, karena pendiri lembaga Matlaul Anwar ini sama-sama murid Syekh Nawawi, maka Mbah Hasyim Asy'ari yang ditugaskan oleh Syekhona Khalil atas restu dari Syekh Nawawi, beliau mengajak kepada teman-teman kepengurusan Matlaul Anwar untuk bergabung dengan NU karena sama-sama ilmunya satu sanad gitu. Diajaklah karena satu wadah. Dan pada waktu itu setelah Matlaul Anwar ini karena membantu peranan daripada berdirinya Nahdlatul Ulama, maka beliau juga muridnya Syekh Nawawi mau bergabung dengan NU setelah didirikan menjadi Malnu, yang asalnya Matlaul Anwar MA doang. Akhirnya setelah bergabung dengan NU karena sama-sama murid Syekh Nawawi, digantilah menjadi Malnu yang artinya Matlaul Anwar li Nahdlatil Ulama. Gitu ya. Terus kemudian di periode yang keempat, nah ini harus dipahami. Makanya kalau sekarang Malnu itu gak dikenal, kurang dikenal, Pak. Oke, singkat cerita begini. Sudah berjalannya waktu NU berdiri pada tahun 1953, setelah muktamar yang ada di Palembang, organisasi NU melepaskan diri dari Partai Masyumi. Nah, ketika pada tahun itu 1953 itu ada salah satu ketua Matlaul Anwar li Nahdlatil Ulama itu yang namanya Uwais Abu Bakar. Ya. Karena Uwais Abu Bakar ini dia menjadi anggota dewan yang diusung oleh Partai Masyumi pada waktu itu. Sementara NU setelah muktamar di Palembang melepaskan organisasinya dari Partai Masyumi, akhirnya seorang yang bernama Uwais Abu Bakar ini tidak mau keluar dari Masyumi karena dia diusung oleh Masyumi. Yang pada akhirnya yang sekian tahun Matlaul Anwar sudah menjadi Matlaul Anwar li Nahdlatil Ulama, karena ada beda pandangan dengan NU gara-gara ketuanya yang bernama Uwais Kiai atau Uwais Abu Bakar tadi, akhirnya Malnu dilepas kembali menjadi MA Matlaul Anwar. Itu harus dipahami, ini sejarah yang ditenggelamkan sebenarnya.
Gitu ya. Terima kasih, itu saja saya sampaikan. Untuk lebih lengkapnya nanti manuskrip-manuskripnya akan dibuka, sejarah awalnya NU dan embrio-embrio NU itu sebelumnya nanti akan dibuka oleh dzurriyyah muassis yang dari Surabaya. Tunggu aja malam Jumat. Kapok. Nah ini loh yang kita gak suka, bukan sama orangnya, cara mereka.